Oke, kali ini gue ada di acara barunya Space Radio yang udah lama banget nggak siar. Dan kali ini ada surprise banget di tahun 2025, yaitu ada program baru yang namanya Kesempatan Kedua. Kali ini ada dua orang yang punya masalah. Nah, dan mereka pengen ngelarin masalahnya ke sini. Pasti kalian kepo kan? Langsung aja kita telepon kali ya. Halo. Halo, ini, Eh, ini sama siapa? Sebentar, gue mau nanya lu nya dulu nih. Tapi ini bener nggak sih kalau ini tuh Lisa? Oh ya, saya sendiri. Kenapa tuh? Oke, jadi gini. Ada pendengar kita nih yang lagi ngehubungin dan minta buat ngobrol sama lo nih kebetulan. Hmm, siapa? Oke. Jadi ini bagian dari segmen kita yang namanya Kesempatan Kedua di Space Radio nih. Simpel aja. Kalau ada yang habis kencan tapi tiba-tiba Hmm, ditinggalin gitu aja, mereka bisa kontak kita buat cari tahu kenapa alasannya. oke, oke. Terus gimana? Nah, kali ini ada orang yang baru aja kencan sama lo nih. Baru ngedate, terus dengerin acara kita. Namanya Raka. Lo inget gak? Ingat ya, ingat. Ingat sih kayaknya. Kok suaranya lirih-lirih kayak ada nyesel-nyesel gitu sih. Lo ada waktu gak sih buat ceritain soal dia? Bentar, gue lihat dulu jam. Oh, masih aman sih. Oke, boleh. Oke, jadi si Raka ini cerita kalau dia ikut ke ulang tahun lo nih. Katanya acaranya seru banget. Tapi abis itu lo malah ngeghosting dia nih. Nah, itu lo kenapa, Lis? Ya, sebenarnya tuh oke-oke aja ya di awal. Gue juga seneng lihat dia sangat bisa bergaul gitu kan. Apalagi sama teman-teman gue juga. Oke. Cuman ada momen mungkin di akhir-akhir ya, yang agak kemalem, yang bikin beberapa orang di sana tuh nggak nyaman gitu. Jadi teman-teman lo nggak suka sama dia atau merasa gimana nih mereka? Hmm. No. My friends is fine ya. Oke. Teman-teman gue aman, cuman bukan teman-teman gue sih yang mempermasalahkan, lebih ke orang tua gue. Oh, oke. Jadi bokap nyokap lo nih yang nggak suka sama dia. Iya, mereka beneran gak nyaman banget kayaknya tuh. Kok bisa? Mereka tipikal yang strict banget gitu ya? Apa gimana? Enggak sih, harusnya enggak ya. Malah biasanya santai banget ketika gue ngenalin orang baru ke orang tua gue. Biasanya ada perbincangan yang sangat lama dan kayaknya nggak akan at the first time mereka langsung ngejudge gitu loh. Nah makanya ini tuh aneh banget sama Raka tuh. Gue juga nggak ngerti sih. Oke. Terus emang apa yang mereka soal si Raka ini? Yang gue tangkap, mereka tuh bilang dia nanya hal-hal yang aneh, yang Wah, enggak gitu. Kayak gila. misal nih, mungkin ini yang gue tangkep ya, Mm-mm. dia tuh nanya ke nyokap gue tuh, Bu, mau punya cucu berapa? gue gue spontan sih ketawa gitu Oke. kan. Cuman nyokap gue kayaknya kayak ilfil langsung gitu Hmm, gitu. oke. Gue lurusin ya. Bukannya itu hal yang wajar ya. Tapi sebelumnya emang si Raka ini umurnya berapa dan lu umurnya berapa nih? Oke, gue umurnya 21 tahun dan Raka umurnya 30 tahun dan kita baru pertama kali ketemu. I think enggak. Kita tuh pernah ketemu sekali di kedai kopi gitu, dan karena gue merasa udah deket sama dia, karena kita kan terus chattingan ya gitu. Ya udah gue ajak dia di ulang tahun gitu, ulang tahun gue gitu. Cuman gue nggak expect kalau misalkan orang tua gue tuh bakal merespon dia sangat-sangat apa ya, awkward, dan ya kayak udah ngasih red flag aja sih ke si Rakanya.
gitu. Ya, Itu aja sih. bisa jadi kan dia cuma bercanda gitu. First impression kan dia pengen ya nyari-nyari suasana bercanda, nggak ada yang salah lah. Ya mungkin sih gue harapnya sih bercanda ya. Cuman kalau gue ngelihat dari muka nyokap gue kayaknya nggak bercanda gitu. Mereka kayak ngenanggepin serius. Jadi gue juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu sih. Kalau gue boleh kepo ya, itu ngobrolnya di tengah obrolan gitu apa gimana? Awalnya tuh ya dia masuk dengan vibes yang baik ya. Terus di sana tuh gue lihat mereka tuh ngobrol lama banget sama ya entah ngobrolin apa, gue juga nggak kepo karena waktu itu acaranya kan cukup cukup riuh ya, cukup crowded juga. Nah, gue nggak tahu nih dari obrolan itu yang panjang itu mereka ngobrolin apa gitu. Oke. Dan mungkin si Raka ini mau memberikan kesan baik ya sama orang tua gue gitu, makanya dia ngobrol cukup panjang. Nah ya itu tadi makanya unexpected banget, ternyata malah gak diterima dengan baik sama orang tua gue gitu Wah, sih. tapi menurut gue dia effort banget sih. Terus ada lagi nggak yang dia lakuin gitu? Hmm, yang ini menurut gue yang paling paling freak sih. Kenapa tuh? Gue kepo lagi. Dia tuh sampai minta izin ke bokap gue buat nikahin gue. Anjir, gue kayak Seriusan. gue nggak expect sih. Tapi Ya emang, maksud tapi baru pertama kali ketemu kenapa sampai sampai nanya gitu. iya sih, mungkin karena umurnya 31 gitu loh. Hmm, Tapi benar nggak mungkin lah first ya. impression bro. First impression tuh nggak mungkin. Gue juga pengennya kayak gitu, gak mungkin kan. Gue pengennya tuh dia ngomong gitu hanya karena celetukan biasa aja gitu, biar so asik gitu, atau cuman bercandaan selewat. Tapi gue ngelihat dari mukanya bokap gue, again orang tua gue, itu tuh menanggapinya kayaknya nih orang nggak bercanda gitu. Dan gue waktu itu sebelum Raka pulang, gue lihat mukanya juga serius amat gitu. Apakah karena dia umurnya 30 ya jadi kelihatannya kayak kaku gitu, gue juga nggak ngerti sih. Mungkin langsung aja kali ya. Nah kebetulan nih ada Raka di sini juga yang dari tadi ngedengerin kita ya. Bisa langsung tanya aja ke dia gimana nih. Wah, serius nih, gila sih. Oke, pertama-tama ini tuh gimana nih George nih, tanggapan lo nih George. Oke. Pertama-tama gue minta maaf ya sama Tilisa, terutama si orang tuanya. Jadi sebenarnya ini tuh bro dibikin kayak drama banget. Padahal gue kalau dilihat-lihat ya, maksudnya kalau yang gue rasain, gue sebenarnya ngobrol santai soal masa depan sama orang tuanya gitu. Gak yang serius-serius amat. Ya basa-basi lah, kayak obrolan santai. Lo tau kan, kalau kita ngobrol sama orang tua tuh harus ada obrolan yang menarik atau obrolan yang serius lah sedikit-dikit. Jadi yang gue tanyakan kemarin itu sih ya cuma obrolan santai buat soal masa depan gitu lah. Oke. Tapi George Raka, lo beneran minta izin ke bokapnya kan buat nikahin tuh orang, tapi itu beneran gila lo Raka. Iya, jadi gini loh, maksudnya itu cuma bagian dari obrolan santai gitu, ngerti kan bro? Oke, nyairin suasana lah ya. Nah, bener. Jadi gue bilang kayak, Pak gimana kalau suatu hari saya nikahin anaknya bapak gitu, bro. Tapi itu sumpah sih. Itu Kenapa? serius sih, Raka, tolong, itu creepy banget menurut gue. Tapi Sorry Liz, banget gue. gue tuh cuma mau bikin kesan baik, lu ngerti gak sih? Jadi lu, kalau misalnya nih lu di posisi gue kayak lu udah umur 30, kan wajar dong ngobrol soal nikah, maksud gue. Gitu. Tapi Raka ya, lo baru sekali ngopi loh sama Lisa ini. Baru sekali. Oke, ya. Ya baru sekali. Ini tuh nggak normal. Baru kenal udah ngomongin nikah sama bokap gue tuh kayak, come on Raka, emang nggak ada basa-basi yang lebih
lebih apa ya, lebih common gitu untuk seseorang yang baru ketemu. Oke, jadi gue sebelumnya minta maaf lagi nih buat Lisa bukan tuh. Kalau memang ngerasa kayak itu nggak bikin nyaman gitu lah. Sorry ya. Oke, that's okay. Oke. Tapi gue pengen tanya dulu nih ke kalian berdua nih. Kira-kira kalau akhirnya dikasih kesempatan kedua sama L-Space Radio dan kencannya kita yang bayarin deh, mau nggak? Gue sih enggak ya. Masalahnya ya I love my family dan orang tua gue udah red flag banget. Kayaknya gue akan ngikutin apa omongan orang tua gue sih. Jadi sorry banget Raka. Gue gak bisa sih. Kalau dari lu Raka ada yang mau ditambahin gak? Penolakan banget bro. Iya sih, ini penolakan yang buat gue shock gitu loh. Tapi ya sebenarnya seperti yang lo tahu, gue ikut acara ini tuh sebenarnya buat ngedapatin kesempatan kedua lah buat ngedate sama si Lisa. Tapi ya karena kita nggak bisa paksa perasaan orang ya, oke lah, gak apa-apa. Oke. Kebetulan sebelumnya gue minta terima kasih dulu nih buat Lisa yang udah nyempetin waktunya. Salam buat keluarga ya. Iya, thank you BTW udah mencoba melibatkan gue di sini yang gue bingung sih sejujurnya ya dari tadi gue ngomong apa. But it's okay. Oke. Gila lu keren banget lu Raka, gila udah beraniin nyempetin buat nge-DM kita supaya lo bisa dapat kesempatan kedua dan pada akhirnya ya nggak dapat kesempatan, justru penolakan. Tapi thank you banget. Tapi gara-gara acara ini sih gue kayak dapat insight baru gitu loh, biar gue kayak nggak terlalu ngobrolin yang hal sensitif yang bisa ngebuat orang risih gitu. Jadi walaupun gue nggak dapat kesempatan kedua ya setidaknya gue dapat insight baru gitu loh bro. Ya belajar dari kesalahan ya Raka ya. Iya. Thank you buat kesempatan kedua udah ngasih gue kayak change, walaupun gak dapat ya it's okay lah, gue sedikit dapat insight baru. Oke. Terima kasih semuanya dan thank you so much listeners yang udah dengerin kita dari awal sampai abis nih. Nah buat lo yang pengen ngirim DM atau ngirim pesan ke kita atau mau email juga bisa, buat siapa sih kira-kira yang mau lo dapetin hatinya buat di kesempatan kedua hari ini. So, pasti penasaran kan di episode kedua tuh ada apa lagi? Jangan kemana-mana karena kita bakalan hadir di setiap 2 hari sekali. So, sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di L-Space Radio kesempatan kedua. Bye-bye.